Berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat merayakan Jumat pertama untuk bulan Juli ini. Hari untuk menghormati hati Yesus yang Maha Kudus. Saya Romagus Cesar mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Panggilan Matius pemungut cukai menggambarkan bahwa Yesus memanggil semua orang kepada pengalaman akan kasih Allah. Panggilan untuk hidup dalam pengalaman akan belas kasih Allah sendiri. Allah memanggil bukan hanya orang-orang yang baik, yang salenan suci, melainkan juga mereka yang kerap dicap sebagai pendosa, sebagai yang tidak layak dan sebagainya. Kuncinya sebetulnya saudari-saudara adalah kesediaan, kerelaan dari masing-masing pribadi untuk mengubah diri dan mengikuti jalan dan cara hidup yang ditawarkan atau yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Pertanyaannya saudari-saudara adalah bagaimana usaha ini dikembangkan dalam kehidupan jemaat Kristiani, dalam kehidupan umat Allah, terutama di dalam keluarga. Saudari-saudara sekalian yang terkasih, Yesus sendiri dalam pergaulannya menunjukkan betapa dia sungguh terbuka kepada semua orang, tanpa kecuali. Dia makan bersama dengan orang-orang berdosa. Dia terlibat dalam keprihatinan mereka sebagai pribadi dan mengajak mereka untuk menghayati kasih karunia Allah Bapanya. Tindakan Yesus bisa saja menimbulkan batu sandungan bagi orang lain. Tetapi juga menyadarkan bahwa memang orang berdosalah yang membutuhkan pertobatan. Orang berdosalah yang membutuhkan pembangunan rohani. Orang baik dengan sendirinya akan memanfaatkan rahmat kasih Allah yang disampaikan kepada mereka. Orang yang menyadari keberdosaannya akan merasakan sapaan Yesus ini. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dalam diri Yesuslah saudara-saudari, pemenuhan akan janji Allah kepada manusia yang percaya kepadanya seperti Abraham, bapa orang beriman. Semoga kepercayaan dan penyelenggaraan ilahi ini juga menjiwai usaha dan perjuangan kita sekarang ini. Mari kita, saudara-saudari, ikut dalam gerak Yesus yang mau menyapa semua, yang mau mendekati semua, yang mau berjalan dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Justru kepada mereka yang seringkali dicap sebagai pendosa, yang dicap dengan cap-cap atau stigma-stigma yang negatif, kita harus ikut dalam gerak Yesus menyapa, mengajak mereka
untuk bertumbuh bersama, untuk berjalan bersama, dan bukan kemudian merasa diri sebagai yang lebih layak, merasa diri bahwa mereka tidak layak. Bukan menjadi kesempatan bagi kita untuk merasa berbangga diri karena merasa hidup lebih baik, karena merasa hidup lebih saleh, lebih suci. Tapi justru kesalehan kesucian kita itu menjadi sungguh berdaya guna manakala kita mengajak orang-orang berdosa, mereka yang masih membutuhkan pertolongan, mereka yang masih membutuhkan tuntunan untuk sampai kepada pengalaman akan kasih Allah. Tuhan Yesus telah menunjukkan contoh agung hari ini. Kita hanya perlu ikut dalam gerak Yesus untuk terlibat dalam situasi-situasi yang membutuhkan pertolongan. Untuk terlibat bersama dengan orang-orang yang seringkali dijauhkan, dijauhi, dikucilkan. Orang-orang yang seringkali tidak dianggap, orang-orang yang seringkali harus menderita karena cap-cap atau stigma-stigma buruk dan negatif dari sesamanya. Saudari-saudara, kita semua kalau mau jujur adalah orang-orang berdosa. Maka kita perlu saling berpegang tangan, saling bergandeng tangan, bergandeng hati untuk bersama-sama menikmati kasih Allah. Selamat berbuat baik hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang terbuka kepada semua orang tanpa kecuali. Ampunilah kami orang-orang berdosa ini. Panggillah kami senantiasa untuk mengikuti hidup, untuk ikut dalam gerak-Mu, untuk menyapa semua orang, lebih-lebih mereka yang seringkali dijauhi, yang mendapatkan cap-cap yang tidak bagus, cap-cap negatif, stigma-stigma buruk yang menjauhkan dari pergaulan hidup bersama. Semoga dengan demikian kami boleh bergandeng tangan dan hati untuk menikmati kasih-Mu yang menyapa, kasih-Mu yang ingin menjangkau semua orang. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.